5 menit sebelum tidur tuh urutannya apa dulu. Karena memang habit itu ternyata ya, kebiasaan-kebiasaan itu membentuk takdirmu besok. Iya. Kebiasaan sekarang nih malam itu membentuk takdirmu besok. Urutannya ini real ya, Bib ya, yang aku lakukan. 1, asumsi atau realita apa yang terjadi besok yang aku asumsikan. Jadi aku biasanya nulisnya gini, Bib. Realitaku besok, uang masuk dengan mudah, besok membahagiakan, besok menggembirakan, besok aku bersama orang-orang yang menyayangi aku, yang sayang sama aku. Realitaku besok, bahagia, menyenangkan, semuanya sudah diurus oleh semesta tanpa batas. Sempurna. Dah. Enggak panjang-panjang gitu doang. Aku pengen besok apa? Contoh. Misalnya aku lagi transaksi tanah misalnya. Lagi mau transaksi tanah, ada temen misalnya Mas Roji, TVB, aku titip tanah aku dong, tolong jualin. Nah aku udah nih kirim-kirim info ke buyer-buyer. Udah ada nih yang mau prospek, aku tulis. Realitaku besok, tanah jadi terjual dengan mudah dan membahagiakan. Aku senang sekali, ya Allah, terima kasih banyak. Keren. Semua sudah diurus sama semesta tanpa batas. Sudah diurus, sudah selesai. Sempurna. Aku selalu tulis gitu. Tapi kuncinya bukan di nulisnya. Bukan di nulisnya sebetulnya. Di perasaannya ya? Iya, pinter. Kan Rozi pinter. Karena ini kan cuma celebrate aja. Jadi di getaran sini yang merasakan ada rasa plong, tenang, damai, bahwa percaya semua udah diurus sama kecerdasan semesta tanpa batas. Dan nulisnya tuh nulis yang sudah diurus sempurna. Itu kuncinya. Frekuensi rasa hatimu merasa plong, tenang, damai. That is the key. Kalau kata Neville Goddard, feeling is the secret. Feeling is the secret gitu. Dia melampaui kerja keras kamu, tapi kerja keras tetap ya. Tapi kalau mindset kekurangan, kerja kerasnya akan jadi capek. Tapi kalau mindsetnya udah kayak gitu, karena kan gini Mas Hendra, prinsipnya kan kelimpahannya udah ada di DNA di kita. Kita cuma cukup terbuka untuk menyadari ini ada. Terus ngebuka ini yang ada masih di medan kuantum jadi realita, itu gimana? Contoh, tadinya alat zikir ini cuma ada di angan-angan aku aja. Aku pengen beli. Nih tadinya nggak ada nih, anggaplah aku beli di Tokopedia misalnya. Tadi ini nggak ada. Cuma di angan-angan aku mau zikir digital. Kan pertamanya pasti dipikirin. Yeah. Tadinya dia bentuknya potensi yang bakal aku dapat. Nah, ketika ini masih ada di dimensi keempat, gimana caranya ini bisa jadi gini, Mas? Ya aku memikirkannya dulu. Terus aku merasakan aku udah punya. Rasakan sensasinya. Jadi sekali lagi bukan nulisnya aja yang penting. Tapi pada saat kamu menulis terus baca. Sudah diurus sama kelimpahan semesta tanpa batas. Semua yang aku inginkan sudah, ini kalimatnya ya, sudah terkabul. Sudah aku terima. Lalu tutup dengan kata sempurna. Itu urutan pertama tuh, udah selesai buku ya. Nah, sempurna. Kata sempurna itu, kalau kata semesta itu kata bim salah bim kun fayakun Mas Hendra. Jadi di titik kita bilang dengan rasa yang plong, lega, tapi harus muncul di sini Mas getarannya, ada plong, lega. Karena tubuh ini kan jadinya rileks dan gak ada perlawanan lagi, gak ada mode siaga gitu. Berarti peluang jalan itu kebuka. Di titik di sini rileks, sempurna. Semesta ini kan membaca getaran. Semesta membaca getaran yang gini, di titik dimensi keempat realita tubuh orang itu udah sempurna. Tugasmu sudah selesai, kata sempurna. Kata semesta, tugasmu sudah selesai Rozi, di tulisan kata sempurna itu. Sekarang giliran tugasku mewujudkannya. Tapi ini nggak kosong ya, tetap ada action kamu. Nah,
Terus kalau udah kayak gitu, Teh Feby gimana? Apakah nanti duit dari langit jatuh berupa karungan bluk gitu? Enggak. Malah kita yang kaget Enggak. nanti. Berikutnya, hukum kelayakannya harus kamu lakukan. Karena ada hukum kepantasan di semesta ini, ada hukum kelayakan di semesta ini. Geraknya kamu juga harus gercep kalau ngerjain sesuatu misalnya. Harus kamu terbuka untuk banyak nolong orang, tabungan semesta, energi semesta, itu tetap harus hukum kelayakannya harus dilakukan. Kita bersosialisasi, berteman, Bener. berjejaring dan lain-lain. Karena peluang kan akan datang lewat orang-orang gitu. Urutan pertama buku asumsi, clear? Lalu urutan kedua yang aku lakukan setelah aku nulis di buku asumsi itu, berikutnya aku mau tidur nih. Ya pakai cara kayak tadi tuh, sadar nafas syukur. Tarik nafas. Ya Allah, makasih ya Allah atas nafas. Gitu doang, Bib. Makasih. Habib. Lalu gue 227, Bib. Bukan pahlawi. 227 senyum. Makasih ya Allah. Setelah itu kuantum jam. Contoh, Habib mau mobil, atau aku pengen mobil. Kemarin nih, mobil BMW kemarin di Januari itu belum ada. Januari 2025 itu belum ada. Dia manifest di Februari. Quantum Jam aku ngapain? Aku ngebayangin 5 menit sebelum tidur itu, terima kuncinya, Bib. Kalau kunci mobil itu kan kalau dipegang tangan dingin ya. Kan besi kan? Dipegang tangan kan dingin kan? Jadi aku tuh cuma ngambil 9 detik aja itu cukup kalau kata Nikola Tesla. 9 detik itu cukup, Mas, untuk manifest. Karena cuma ngambil angle-nya doang. Angle-nya apa? Aku serah terima kunci sama dealer, aku bayangkan aku merasakan terima kuncinya dan aku ngerasain kuncinya tuh dingin di tangan. Lalu aku bilang, ya Allah terima kasih aku sudah menerima. Tadi kan pertanyaannya sampai mana kuantum jam. Ya udah urutannya kayak gitu. Buku asumsi, sadar nafas syukur. Intinya adalah tidurlah dalam keadaan syukur. Topik. Udah itu aja. Jangan tidur dalam keadaan lo nginget utang. Stres nanti Karena bangun-bangun. terakhir yang diingat yang jadi realita masalahnya. Oke. Jadi ini cerita merubah habit. Karena ternyata kekuatan itu ada di saat memori terakhir sebelum kita tidur. Ya. Itulah realita akan terbentuk di situ. Wah seru banget Mas Rozi.